usai berhasil mencuri poin di markas Indonesia pada game kedua fase grup B Piala AFF 2024. Selain gembira usai berhasil memaksa skuad Garuda bermain sama kuat 3-3 di Stadion Manahan Solo, skuad Laos juga rupanya sangat puas dengan jamuan dari tim tuan rumah. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapten Timnas Laos, Bounpachan Bouncong, di hadapan awak media usai pertandingan. Dalam beberapa tayangan yang beredar di media sosial, memang para pemain dan tim ofisial tampak sangat menikmati waktunya di Indonesia. Kami sangat senang berada di Indonesia, kami melihat cinta dari masyarakat Indonesia untuk sepak bola, ungkap Bouncong. Kami sangat tersentuh dengan cara federasi, PSSI, menyambut kami dan juga masyarakat di sini, Solo, jelasnya. Selain soal sambutan hangat dari PSSI dan masyarakat Solo, Bouncong pun memuji venue yang digunakan untuk laga kontra tim besutan Sintayong itu. Pemain Sevairieng itu menilai jika Stadion Manahan merupakan satu di antara stadion terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kami telah banyak ke stadion di Asia Tenggara, tempat ini luar biasa. Fasilitasnya berkualitas terbaik, luar biasa, papar Bouncong. Sebagai catatan, meski Laos berhasil mencuri poin di kandang timnas Indonesia, mereka tetap berada di posisi juru kunci grup B. Sementara itu, skuad Garuda yang hanya mendulang 1 poin kontra Laos, bisa naik ke puncak klasemen sementara dengan 4 poin dalam 2 laga. Dalam laga berikutnya, Laos akan menjamu Filipina, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Tak ada waktu yang banyak bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri pada laga lanjutan fase grup Piala AFF 2024. Hari ini, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024, Doni Tri Pamungkas terbang dari Solo menuju Vietnam untuk laga ketiga grup B. Timnas Indonesia baru saja menelan pil pahit, setelah hanya bisa bermain imbang 3-3 melawan Laos pada pertandingan kedua di Stadion Manahan, Solo, Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, malam WIB. Kondisi tim merah putih dipastikan tidak ideal dengan tingkat kebugaran para pemain. Selanjutnya, pasukan Sintayong tersebut bertemu tuan rumah Vietnam di Stadion Viet Tri, Phuto, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Laga nanti merupakan pertandingan ketiga bagi timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2024, dan kedua bagi Vietnam. Indonesia masih memuncaki grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4, diikuti Vietnam yang terpaut 1 poin. Laga di Phuto nanti akan sangat krusial dan menentukan langkah kedua tim di turnamen ini. Timnas Vietnam punya banyak keuntungan dengan bermain di kandang sendiri ditambah masa recovery mereka yang panjang hingga 5 hari. Jauh lebih baik ketimbang timnas Indonesia yang baru saja bermain ngos-ngosan versus Laos, plus waktu perjalanan ke Hanoi yang memakan waktu hingga beberapa jam. Pelatih Sintayong punya segudang pekerjaan rumah menjelang lawatan ke Vietnam. Dari segi permainan, lini belakang timnas Indonesia mendapat sorotan tajam setelah diacak-acak Laos dengan berbuah 3 kali kebobolan. Yang paling mencolok adalah 3 pemain belakang, melihat 2 gol Laos yang terjadi karena banyaknya kesalahan pemain belakang. Secara keseluruhan permainan tadi malam, kurang begitu bisa meyakinkan publik untuk menghadapi Vietnam nanti. Ball possession tidak begitu kuat, lemah di passing, kontrol kurang, visi bermain juga masih biasa-biasa saja. Ada beberapa pemain yang menjadi titik lemah. Di tengah sebetulnya bisa mengandalkan Marcelino, tetapi lepas kontrol dan kena kartu merah. Di sisi lain, Indonesia tidak akan bisa memainkan Marcelino Ferdinand pada laga selanjutnya di markas Vietnam. Pemain yang akrab disapa Marceng tersebut dipastikan absen di Vietnam, karena diganjar kartu merah dalam laga kontra Laos Kamis malam. Pada menit ke-69, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Marcelino Ferdinand diusir keluar wasit Rio Tanimoto buntut menerima kartu kuning kedua, karena menerjang pemain Laos, Patana Pomatep. Jelas menjadi kerugian ketika harus bermain dengan 10 orang. Beban juga berat bagi pemain muda dengan ekspektasi tinggi para supporter di turnamen ini. Vietnam akan menganggap laga nanti sebagai ajang balas dendam. Menilik rekor pertemuan,
Kedua tim sudah bertemu 30 kali sejak data dari 1991. Hasilnya, Timnas Indonesia meraih 11 kemenangan, 11 laga berakhir seri, dan 8 kali Vietnam merasakan kemenangan. Vietnam juga selalu kalah dari Timnas Indonesia di 3 pertemuan terakhir, termasuk dipermalukan JIZS-DKK. 3 gol tanpa balas di Stadion My Dinh, Hanoi pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Lawan Vietnam, tim yang selalu kalah di 3 laga terakhir, pasti mereka punya misi balas dendam. Maka dari itu, kesalahan-kesalahan mendasar itu harus diantisipasi lagi. Kuncinya besok tetap bermain kerja keras, sabar, berpikir cerdas, untuk bisa mengatasi Vietnam nanti. Sebagai contoh kartu merah Lino, pemain harus sabar dan kontrol emosi diperlukan. Kita juga harus bisa memanfaatkan serangan balik, karena Vietnam saya yakin akan bermain ofensif.